Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi 2 yang berjudul Product Management. Perkenalkan, nama saya Anisatu Mufidah dengan akhiran NIM 2013. Dengan rekan saya Wahyu Kurnia Dewi dengan akhiran NIM 2044. Untuk yang pertama, pengertian Product Management. Manajemen produk adalah fungsi strategis dalam perusahaan yang melibatkan pengawasan seluruh aspek siklus hidup produk. Hal ini mencakup pengembangan konsepsi, peluncuran, pemasaran, dan pengelolaan produk secara berkelanjutan. Pemain kunci dalam tim pengembangan produk manajemen bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu peran produk manajemen. Manajer produk memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara tim teknologi, bisnis, dan desain. Mereka bertindak sebagai suara pelanggan yang melakukan riset pasar dan mengumpulkan umpan balik pengguna untuk mengidentifikasi peluang peningkatan dan inovasi produk. Mereka juga berkolaborasi dengan tim lintas fungsi untuk menentukan peta jalan produk, memprioritaskan fitur, dan menciptakan strategi masuk ke pasar yang efektif. Untuk slide selanjutnya, tanggung jawab manajer produk. Yang pertama, melakukan riset pasar dan analisis persaingan untuk mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang potensial untuk pengembangan produk. Yang kedua, tentukan visi dan strategi produk dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan dan kebutuhan pelanggan. Untuk yang ketiga, berkolaborasi dengan tim lintas fungsi termasuk pemasaran dan penjualan, desain, teknik untuk pengembangan, peta jalan produk, dan memprioritaskan fitur. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan utama produk manajemen. Yang pertama, manajemen ide. Ide baru dapat ditemukan dengan berbagai cara seperti brainstorming, riset, interview, user, dan sebagainya. Sangat penting untuk mengelola ide secara terstruktur agar nantinya bisa dilakukan filtering dan membuang ide-ide yang tidak relevan. Yang kedua, spesifikasi. Tujuan dari spesifikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar usaha yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi item atau produk tertentu. Dengan perkiraan itu, produk manajemen dapat lebih mudah menentukan ide paling realistis yang bisa dicapai selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, road mapping. Road mapping berfungsi meminimalisir perdebatan fitur atau produk mana yang lebih baik dan mengalihkannya agar lebih fokus ke strategi dan visi jangka panjang. Yang keempat, penentuan prioritas. Untuk menentukan ide mana yang paling layak untuk diimplementasikan dan mana yang harus disingkirkan. Dalam tahap ini perlu memilih strategi dan prioritization framework guna memilih ide yang paling cocok, misalnya menggunakan produk free atau rolling model. Yang kelima, pengiriman atau delivery. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan sebelum pengiriman produk adalah membuat rencana proyek secara rinci terlebih dahulu dan baru akan mengirimkannya ketika produk tersebut sudah dipastikan berfungsi baik dan lolos uji. Dalam tahap ini, produk manajemen berfungsi memastikan bahwa produk yang dibuat memenuhi persyaratan ekspektasi pasar dan stakeholder. Yang keenam, analisis dan eksperimen. Produk manager bisa melakukan analisis produk dengan berbagai data yang berhasil didapatkan, hubungan sebab akibat, dan korelasi. Semuanya dapat disimpulkan menggunakan informasi data yang sudah berhasil didapatkan. Yang ketujuh yaitu customer feedback. Customer feedback merupakan salah satu tahap yang menarik
menarik sekaligus menantang. Di sini akan mendapatkan saran, insight, maupun kritik dari pengguna. Di tahap ini juga produk manager bisa mendapatkan ide sebanyak-banyaknya untuk melakukan improvement dan peningkatan produk. Untuk slide selanjutnya adalah faktor-faktor konsep product management. Untuk yang pertama, ada target pasar. Target pasar adalah profil konsumen yang menjadi dasar pembuatan produk Anda. Profil konsumen harus diidentifikasikan di awal untuk membuat konsep produk terkait target pasar. Untuk yang kedua, produk yang ada. Saat memiliki konsep produk baru, ada baiknya mengevaluasi portofolio produk yang ada. Apakah sudah ada produk yang memecahkan masalah serupa? Jika iya, apakah konsep baru tersebut cukup berbeda untuk dijalankan? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat memastikan keberhasilan konsep yang baru. Untuk yang ketiga, fungsi. Meskipun belum menemukan laporan terperinci tentang fungsi produk, kita harus mempertimbangkan tampilan dan nuansa produk serta alasan seseorang tertarik membelinya. Untuk yang keempat, analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk di awal proses dapat membantu membangun versi terbaik dari konsep baru produk Anda. Untuk yang kelima, metode Scamper. Untuk menyempurnakan ide, gunakan metode curah pendapatan seperti Scamper yang melibatkan substitusi, penghubungan, adaptasi, modifikasi, penggunaan lain, eliminasi, atau penataan ulang konsep produk. Baik, selanjutnya skill product management. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai seorang product manager, memiliki kemampuan yang baik sangat diperlukan. Pasalnya, saat proses pengembangan suatu produk, mereka harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Makanya, kemampuan komunikasi menjadi skill utama yang harus dimiliki. Yang kedua, riset dan analisa. Sebelum mengembangkan suatu produk, seorang produk manager perlu melakukan riset dan analisa. Ini bertujuan agar produk yang akan dirilis ke khalayak umum dapat menjawab permasalahan yang dialami serta dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, dapat berpikir strategis. Produk manager juga harus mampu berpikir strategis. Ini akan sangat diperlukan dalam memprediksi banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap produksi suatu produk. Yang keempat, yaitu paham dengan kebutuhan pengguna. Sebagai seorang produk manager, tentu harus dapat memahami kebutuhan pengguna dan memastikan masalahnya yang pengguna hadapi itu dapat diatasi agar bisa memahami kebutuhan pengguna. Produk manager harus mengerti pendekatan seperti apa yang akan dilakukan agar mendapat feedback dari pengguna produk bisnis. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen produk adalah fungsi penting dalam perusahaan yang memerlukan kombinasi keterampilan analitis, strategis, dan interpersonal. Manajer produk bertanggung jawab untuk mengelola seluruh siklus hidup suatu produk mulai dari ide hingga pasca peluncuran dan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis.